Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Gilia Puspanegoro dengan NIM 122140084 dari kelas Metodologi Penelitian RD. Pada video kali ini saya akan mempresentasikan mengenai tugas metodologi penelitian saya dengan judul perbandingan Advanced Encryption Standard dalam mode format preserving dan non-format preserving untuk pengamanan data numerik pada perusahaan multifinance. Nah, untuk latar belakang mengapa saya memilih judul ini dikarenakan menurut saya keamanan data semakin penting seiring perkembangan teknologi informasi, terutama untuk melindungi data sensitif seperti identitas pribadi, keuangan, dan informasi medis. Di Indonesia, Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi atau UU PDP dan standar internasional seperti ISO 27001 serta paduan NIST memperkuat perlindungan data, namun maraknya serangan cyber termasuk peretasan terhadap situs pemerintah menunjukkan kelemahan dalam sistem keamanan konvensional. Untuk itu diperlukan solusi enkripsi yang lebih fleksibel seperti algoritma yang dapat mempertahankan format data asli guna mencegah akses tidak sah tanpa mengganggu sistem yang memerlukan validasi format. Kemudian untuk bagian rumusan masalahnya, yang pertama yaitu bagaimana kinerja algoritma Format Preserving Encryption atau FPE, khususnya Flexible Format Preserving Encryption 1, FF1, dan Flexible Format Preserving Encryption 3 dibandingkan dengan AES atau Advanced Encryption Standard CBC dalam pengamanan data numerik sensitif. Yang kedua yaitu apa pengaruh dari modifikasi tweak pada AES FPE terhadap keragaman ciphertext dan pencegahan serangan null ciphertext. Yang terakhir yaitu bagaimana algoritma AES FPE dan AES CBC dapat diimplementasikan secara efisien dalam sistem berbasis web untuk pengamanan data numerik menggunakan data dummy yang mencerminkan kondisi ideal dari studi kasus perusahaan multifinance. Nah, adapun tujuan dari penelitian ini sendiri yaitu yang pertama untuk membandingkan performa algoritma AES FPE dan AES CBC dalam pengamanan data numerik sensitif pada studi kasus perusahaan multifinance. Kemudian juga untuk menganalisis efektivitas modifikasi tweak pada algoritma FPE dalam meningkatkan keragaman ciphertext dan mengatasi serangan null ciphertext. Kemudian juga untuk merancang dan mengembangkan sistem berbasis web yang mendukung penerapan algoritma AES FF1, FF3, FPE, dan AES CBC dengan fitur enkripsi dan deskripsi yang efisien dan intuitif. Kemudian juga untuk memberikan rekomendasi terkait pemilihan algoritma enkripsi yang paling sesuai untuk pengamanan data numerik dalam konteks studi kasus ini. Nah, adapun manfaat dari penelitian ini yang pertama yaitu sebagai solusi efektif dan efisien untuk melindungi data numerik sensitif di perusahaan multifinance. Yang kedua yaitu diharapkan dapat menjadi referensi pengembangan algoritma enkripsi khususnya perbandingan antara AES FPE dan AES non-FPE. Kemudian juga untuk meningkatkan kesadaran dan edukasi tentang pentingnya pelindungan data sensitif dan penggunaan algoritma enkripsi. Kemudian juga untuk berkontribusi pada pengembangan teknologi keamanan informasi berbasis cloud. Nah, kita masuk ke bagian kedua yaitu landasan teori. Berikut saya lampirkan penelitian terdahulu yang pada terbaru ini ada di tahun 2024 dengan judul Encryption Algorithm for Information Security in Cloud Computing. Hasil penelitiannya jurnal ini menganalisis penerapan algoritma enkripsi untuk keamanan informasi di cloud computing termasuk kelebihan dan kelemahannya. Kemudian juga ada cloud computing issues, challenge and need yang dengan hasil penelitiannya itu memberikan tinjauan komprehensif tentang keamanan jenis layanan cloud dan tantangan yang terkait dengan privasi serta kendali pengguna. Kemudian ada a new method for format preserving encryption in high data rate communication. Jadi hasil penelitiannya yaitu untuk metode CTR mode yang diusulkan mengurangi kompleksitas perangkat keras dan meningkatkan keamanan sambil mempertahankan format data. Kemudian landasan teori dari judul ini yaitu yang pertama keamanan data di era digital. Seperti yang kita tahu, keamanan data menjadi fokus utama di era digital, terutama terhadap ancaman cyber yang menargetkan informasi sensitif seperti data pribadi, kemudian juga keuangan dan medis. Nah, di Indonesia ini UU PDP yang mengatur perlindungan data pribadi, sementara standar internasional seperti ISO 27001 dan pedoman NIST menjadi acuan dalam pengelolaan keamanan informasi. Kemudian juga ada enkripsi dalam keamanan data. Enkripsi adalah cara utama untuk melindungi data dari akses tidak sah. Nah, algoritma AES ini banyak digunakan karena keamanannya yang kuat. Mengubah data menjadi terenkripsi hanya bisa diakses dengan kunci tertentu.
namun AES kurang cocok untuk data yang perlu mempertahankan format aslinya. Kemudian ada Format Preserving Encryption atau FPE. Nah, FPE ini adalah metode enkripsi yang menjaga format asli data, cocok untuk data sensitif seperti nomor kartu kredit atau identifikasi dengan prinsip permutasi menggunakan kunci simetris, ciphertext tetap dalam format yang sama dengan plain text. Kemudian ada perbandingan antara AES-CBC dengan AES-FPE. Nah, AES-CBC ini menawarkan keamanan tingkat tinggi dan kecepatan. Namun, kekurangan dari AES-CBC ini tidak dapat mempertahankan format data. Nah, berbeda dengan AES-FPE yang menjaga format asli data, boleh dibilang ideal untuk sistem yang memerlukan validasi format seperti nomor kartu kredit. AES juga dianggap lebih aman, tetapi FPE lebih fleksibel meski dengan risiko keamanan lebih besar. Pemilihan ini tergantung dengan kebutuhan keamanan dan format data aplikasi. Kemudian kita masuk ke bab ketiga, yaitu metodologi penelitian. Nah, di sini saya lampirkan desain penelitiannya. Nah, desain ini merupakan sebuah konsep atau gambaran untuk penelitian nantinya. Yang pertama yaitu ada tahap identifikasi masalah, kemudian studi pustaka, setelah itu pengumpulan data, preprocessing data, penerapan algoritma, evaluasi, kesimpulan, dan rekomendasi. Kemudian kita akan membahas mengenai tahap pertama yaitu identifikasi masalah. Pada penelitian ini, fokus utamanya adalah untuk melindungi data konfidensial dalam industri multifinance yang melibatkan informasi sensitif seperti nomor kartu kredit, terus juga nomor identifikasi nasabah, transaksi keuangan, alamat, dan data kontrak. Data ini harus dikelola sesuai dengan standar kepatuhan seperti UU PDP atau Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi yang mengatur pengumpulan, penyimpanan, dan pengolahan data di Indonesia. NIST yang memberikan panduan teknis internasional untuk meningkatkan keamanan data, dan juga ISO 27001 yang menetapkan standar manajemen keamanan informasi untuk menjaga kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan data. Kemudian pada tahapan kedua setelah selesai identifikasi masalah, kita masuk ke bagian studi pustaka. Nah, di bagian studi pustaka ini mencakup eksplorasi algoritma AES-FPE, khususnya varian FF1 dan FF3 serta algoritma Advanced Encryption Standard CBC. Referensi utamanya berasal dari jurnal-jurnal dan literatur terkini terkait implementasi dan keamanan algoritma enkripsi pada data numerik. Studi ini bertujuan untuk memahami perbandingan kekuatan dan fleksibilitas setiap algoritma untuk aplikasi data sensitif. Kemudian kita masuk ke tahapan selanjutnya yaitu pengumpulan data. Nah, pada tahapan ini saya menggunakan dataset dummy dikarenakan alasan privasi karena studi kasusnya kan data numerik sensitif. Jadi dataset dummy ini terdiri dari 100 data relevan yang dibuat untuk merepresentasikan kasus dalam industri multifinance. Kolom yang dimaksudkan yaitu meliputi ada nomor kontak, nomor kartu kredit, jumlah transaksi, status pembayaran, serta alamat pelanggan. Nah, data dummy ini dirancang agar mendekati kondisi ideal tanpa melibatkan data asli untuk alasan privasi. Kemudian setelah pengumpulan data, kita masuk ke pre-processing data. Tahapan ini dilakukan melalui langkah-langkah. Yang pertama ada cleansing data, yaitu menghapus data duplikat, memvalidasi format data, dan memperbaiki kesalahan input. Kemudian ada bagian normalisasi data, yaitu menstandarkan nilai numerik untuk memastikan konsistensi data. Kemudian kita mengenkripsi data dummy ini, yaitu menetapkan algoritma dummy enkripsi sederhana untuk mempersiapkan implementasi algoritma utama. Nah, kita masuk ke bagian penerapan algoritma. Algoritma enkripsi ini dapat ditetapkan dengan langkah-langkah. Yang pertama yaitu implementasi FF1, yaitu modifikasi tweak untuk meningkatkan keragaman ciphertext dan mencegah serangan yang dikenal. Kemudian implementasi FF3 yaitu evaluasi varian tweak untuk perbandingan performa. Kemudian ada implementasi dari AES yaitu menggunakan Cipher Block Chaining atau CBC untuk simulasi enkripsi data numerik. Implementasi dilakukan secara manual menggunakan bahasa pemrograman seperti Python untuk memastikan hasil sesuai dengan teori. Kemudian pada tahapan terakhir yaitu evaluasi. Nah, pada tahapan evaluasi ini dilakukan untuk menilai performa algoritma berdasarkan beberapa aspek. Yang pertama yaitu evaluasi keamanan, evaluasi kinerja, evaluasi kompatibilitas format, pengujian simulasi, dan evaluasi subjektif. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.